everybody. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis Fitokimia dan Identifikasi Senyawa Ekstrak Polar Akar Tumbuhan Annona reticula L di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Perkenalkan, saya Maria Fatima Biaf, NPM 52190017. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada zona khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Iklim tropis inilah yang menyebabkan banyak jenis tumbuhan mampu tumbuh di Indonesia, sehingga negara Indonesia dikenal memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman flora. Diperkirakan flora di Indonesia memiliki spesies tumbuhan berbunga yang melebihi aneka flora dari negara-negara tropis lainnya. Jenis tumbuhan yang ditemukan di Indonesia kurang lebih di antaranya adalah tumbuhan obat. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai tanaman obat adalah Annona reticula L. Tumbuhan Annona reticula L adalah jenis pohon kecil yang mana milik keluarga Annonaceae dan termasuk dalam kelompok tumbuhan perdu. Dianggap sebagai salah satu tanaman yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit seperti disentri, diabetes mellitus, stroke, jantung, infestasi cacing, sembelit, pendarahan, disuria, demam, maag, dan kanker. Tumbuhan Annona reticula L di Indonesia dikenal sebagai tumbuhan nona atau muluo, sedangkan di Pulau Timur, khususnya Timur Tengah Utara, dikenal dengan nama at-anon. Tumbuhan muluo atau nona dikenal juga dengan nama apel custard dalam bahasa Inggris dan sarafia dalam bahasa Hindia. Tumbuhan ini dibudidayakan di seluruh India dan negara tropis lainnya. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah senyawa metabolit sekunder apa saja yang terkandung di dalam akar tumbuhan Annona reticula L. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini menjawab kembali rumusan masalah. Jadi tujuan dari penelitian di atas adalah untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada akar tumbuhan Annona reticula L. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kandungan senyawa yang terdapat pada bagian akar tumbuhan Annona reticula L yang juga memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hal ini, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai analisis fitokimia dan identifikasi senyawa ekstrak polar akar tumbuhan Annona reticula L. Yang berikut tinjauan pustaka. Uraian tumbuhan Annona reticula L. Yang pertama, habitat. Tumbuhan muluo atau nona Annona reticula L adalah tumbuhan yang tumbuh di benua Amerika, terutama kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan juga di Asia tropis di antaranya Thailand, Malaysia, dan di Indonesia. Yang berikut, klasifikasi tumbuhan atau taksonomi. Di samping sini merupakan gambar tanaman Annona reticula L. Yang klasifikasinya adalah yang pertama, divisio, spermatophyta, subdivision, Angiospermae, kelas, Dicotyledonae, bangsa, Ranunculales, suku Annonaceae, marga Annona, jenis Annona reticula L. Yang ketiga, morfologi. Yang keempat, senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan memiliki bentuk yang unik dari spesies yang satu dengan yang lainnya. Organisme yang biasanya ditemukan menghasilkan senyawa metabolit yang berbeda-beda, akan tetapi satu jenis senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan pada satu spesies dan satu kingdom. Yang terakhir, isolasi senyawa-senyawa pada tumbuhan Annona reticula L. Yang pertama, ekstrak secara meserasi. Yang kedua, screening fitokimia. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis. Yang keempat, kromatografi kolom. Dan yang kelima, kromatografi cair vakum. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022. Pengambilan sampel, preparasi sampel, dan analisis sampel.
Pengambilan sampel di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Preparasi sampel dilakukan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Timor. Yang berikut alat dan bahan. Yang pertama, alat. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperangkat alat seperti gelas, Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, pengaduk, kaca arloji, pipet kapiler, pinset, spatula, botol via, bejana pengembang atau chamber, seperangkat alat mesarasi, rotary evaporator, alat pemanas atau hot plate, seperangkat alat kromatografik kolom gravitasi atau KKG, seperangkat alat kromatografi cair vakum atau KCV, dan seperangkat alat kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang berikut bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kulit akar Annona reticulae di Pulau Timor TTU sebagai sampel, pelarut organik antara lain N-heksana, metanol, MEOH, Aquades, DPPH, dan plat KLT. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, preparasi sampel. Kulit batang Annona reticulae diambil dari pohon lalu dibersihkan, dicuci hingga bersih, ditiriskan. Kulit batang bersih ditimbang, dipotong kecil-kecil, dikeringkan kurang lebih 2 hari dengan cara diangin-anginkan pada suhu kamar hingga kering. Batang tumbuhan Annona reticulae yang sudah kering ditimbang, digiling sampai serbuk halus, ditimbang lagi, lalu hasil serbuk halus. Yang kedua, ekstraksi secara mesarasi. Serbuk halus diambil 500 gram, diekstraksi menggunakan pelarut metanol selama 3x24 jam pada suhu ruang. Dipartisi secara cair-cair dengan pelarut N-heksana, etil asetat, dan air. Ekstrak N-heksana, etil asetat, air, dan metanol dievaporasi menggunakan rotary evaporator bertekanan rendah sehingga menghasilkan ekstrak. Ditimbang, hasil ekstrak padat. Yang berikut uji aktivitas antioksidan. Ekstrak N-heksana dengan konsentrasi 100 ppm diencerkan menjadi 10 ppm, diambil 1 ml untuk lanjutan uji, ditambahkan etanol dan buffer asetat 0,1 ml, pH 5,5 sebanyak 50 ml. Dimasukkan 50 ml DPPH, dikocok menggunakan vortex, ditunggu sampai 30 menit, diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis pada 517 nanometer, lalu dihitung sampai persen inhibasinya. Baik, inilah hasil presentasi pra-proposal saya. Sekian dan terima kasih.